kekerasan. Seperti itu ya Bunda. Nah, kita akan masuk kepada pengertian dari etika. Sebagai pendidik PAUD tentunya kita merupakan sosok yang kerap digugu dan ditiru dalam istilah Jawa. Dengan kata lain, pendidik mempunyai peran penting sebagai model atau panutan bagi anak didik kita di sekolah. Nah, yang patah lama ada yang mengatakan bahwa apabila seorang guru itu kenceng dengan berdiri, maka murid akan berlari. Di sini ada penekanan bahwa pentingnya peran guru itu sebagai panutan, tidak hanya dalam panutan dalam hal akademis semata, namun lebih dari itu pendidik merupakan panutan anak dalam hal etika dan karakter. Sedangkan etika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani ya Bunda, yaitu ethos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika ini berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran dan evaluasi terhadap suatu yang telah dilakukan. Etika biasanya diasumsikan dengan bersinonim memiliki kesamaan dengan kata moral. Oleh karena itu, pendidik PAUD perlu mengembangkan etika moral yang baik. Adapun yang dimaksud etika yaitu sejumlah prinsip atau standar moral dari sekelompok orang tertentu atau pada bidang pekerjaan tertentu yang mendasari perilaku dan interaksi. Oleh karena itu, pendidik PAUD perlu mengembangkan etika moral yang baik ini. Tujuan etika ini yaitu untuk hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur. Sedangkan secara garis besar etika ini dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Yang dimaksud etika umum yaitu pedoman berkehidupan manusia sebagai tolak ukur baik dan buruk, di mana pedoman etika umum ini bisa tercerminkan dalam perilaku keseharian kita sebagai guru PAUD. Misal, kita dalam cara berpakaian kita, berpenampilan kita sebagai seorang guru PAUD, kita dipastikan bisa menggunakan pakaian sesuai dengan kondisinya, baik warna maupun bahannya, tidak yang terlalu mencolok dan tidak yang terlalu menor, ibaratnya seperti itu. Bagaimana bagaimana tindak tanduk kita harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Juga tata bicara kita, bagaimana kita berbicara dengan sopan, dan tentunya memilih pilihan kata yang tepat, serta murah senyum. Pastinya sebagai pendidik PAUD tidak ada ya yang kita hemat senyum, harus murah senyum semuanya, begitu ya. Mulai dari cara duduk kita, dan juga kita dalam kinerja kita, tepat waktu atau tidak, itu termasuk dalam kategori etika umum. Yang kedua yaitu etika khusus. Etika khusus ini yaitu prinsip kehidupan dalam konteks etika khusus yaitu prinsip kehidupan dalam konteks tertentu, misal etika profesi. Kita sebagai pendidik PAUD pastinya mempunyai kode etik guru yang merupakan tuntutan etika guru dalam berperilaku dan bersikap. Nah, dalam menjalankan profesi, kita pastinya berpegang teguh pada etika guru ini. Yang diantaranya yaitu bahwa sebagai guru kita harus berbakti, membimbing anak didik kita seutuhnya dan membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua itu guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didiknya masing-masing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari semua rangkaian tentang etika ini tadi secara umum, moral yang baik adalah etika mengarahkan pendidik PAUD untuk berperilaku sesuai dan mendorong perkembangan anak secara positif. Seperti itu ya, Bu. Kepada selanjutnya, implementasi etika pendidikan PAUD dalam pembelajaran. Sebagai implementasi dari etika pendidik PAUD itu dalam pembelajaran adalah yang pertama, kita harus menghormati keberbedaan dan keberagaman. Dalam menyikapi semua perbedaan yang ada di dalam kelas kita, baik itu nantinya kita mempunyai anak inklusi, bila memungkinkan, itu pun harus mendapat perlakuan yang sama.
entah itu dia kaya, miskin juga mendapat perlakuan yang sama. Disinilah etika kita harus menempatkan diri sebagaimana harusnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, sehat bagi anak untuk berkembang dalam berbagai aspek. Yang ketiga yaitu berusaha mengembangkan diri secara terus-menerus diantaranya dengan mengikuti berbagai pelatihan bagi guru PAUD demi meningkatkan segala kapasitas kita sebagai guru PAUD sehingga nantinya bisa mengarahkan anak ke arah tumbuh kembang yang seharusnya secara optimal begitu. Yang keempat yaitu membangun hubungan baik dengan orang tua melalui komunikasi yang positif dan penghargaan terhadap konteks spesifik anak sehingga tercipta kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Karena ketika kita tidak bisa menjalin hubungan baik antara guru dan orang tua ini, maka segala permasalahan dan juga target-target yang kita ingin lakukan kemungkinan akan sulit tercapai tanpa adanya kerjasama dari orang tua ya ayah bunda. Yang kelima yaitu sebagai implementasinya membangun dan menjaga hubungan serta kerjasama yang baik dengan rekan sejawat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak kita. Jadi kita bisa menjaga hubungan yang baik juga dengan secara internal dari lembaga kita ataupun lembaga yang lainnya. Nanti semisal ada rekan sejawat kita yang ternyata ada kekurangan, entah itu dalam etikanya, dalam kemampuan mengajarnya, ataupun dari kekurangan yang lainnya, kita bisa saling mengkomunikasikan dengan baik, sehingga nanti semua program kita tetap berjalan apabila kita bisa menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat kita. Itu sebagai implementasi etika pendidik PAUD dalam pembelajaran. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari paparan materi ini tadi bahwa etika dan karakter merupakan landasan moral yang penting diperhatikan oleh pendidik dalam membimbing dan melayani anak didik PAUD di satuan PAUD serta berinteraksi dengan orang tua agar tercapai perkembangan anak yang optimal dan berdampak positif dalam memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Insya Allah itu ya Bu, yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang etika dan karakter pendidik PAUD. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.